Suamiku membuangku saat anak kami divonis lumpuh. 6 tahun kemudian, dia dan selingkuhannya datang untuk menertawakan penderitaanku. Tapi saat aku membuka pintu, dan mereka melihat putraku, tawa mereka seketika mati. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar rumah kontrakan kami sore itu kelabu, segelap suasana hatiku. Hujan turun rintik-rintik, seolah ikut menangisi nasib yang baru saja menimpaku. 3 hari yang lalu, dokter spesialis anak di rumah sakit provinsi telah mengucapkan vonis itu. Kata-kata yang menghancurkan duniaku. Farel, putraku satu-satunya, yang baru berusia 2 tahun, divonis menderita penyakit saraf langka. Dia lumpuh. Kakinya tidak akan bisa bergerak. Dokter berkata, prognosisnya buruk, Bu Isma. Dia butuh terapi seumur hidup. Biayanya sangat mahal. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Farel yang tertidur lelap. Napasnya teratur, wajahnya damai, seolah tidak tahu beban berat apa yang kini disandangnya. Hijab bergo yang kukenakan terasa basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti sejak 3 hari lalu. Di sudut ruangan, suamiku, Doni, sedang memasukkan pakaian ke dalam koper besar. Bukan pakaian kerja. Dia memasukkan jaket kulit favoritnya, kaos-kaos terbaiknya, dan botol parfum mahal yang baru dibelinya minggu lalu. Mas, panggilku lirih, suara serak karena terlalu banyak menangis. Kamu mau kemana? Ini sudah 3 hari kamu diam saja. Doni tidak menoleh. Dia hanya membanting resleting koper hingga tertutup. Suaranya terdengar dingin dan asing. Aku pergi, Isma. Aku tidak tahan lagi. Jantungku serasa diremas. Pergi? Pergi kemana? Mas, kita harus cari uang untuk terapi Farel. Dokter bilang. Persetan dengan dokter. Doni berbalik. Matanya menatapku tajam, tapi bukan tatapan suami pada istrinya. Itu tatapan orang asing yang penuh kebencian. Aku muak. Kamu dengar? Muak. Sejak anak itu lahir, hidup kita susah. Dan sekarang apa? Lumpuh. Cacat. Kamu mau aku menghabiskan sisa hidupku bekerja hanya untuk mengurus anak cacat? Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah silet yang menyayat hatiku. Mas, dia anakmu. Darah dagingmu. Kok kamu tega bilang dia, anak cacat? Doni tertawa. Tawa yang mengerikan, penuh cemoohan. Anakku? Aku bahkan tidak yakin dia anakku. Mungkin itu hasil perbuatanmu di luar. Sebuah tamparan mungkin tidak akan terasa sesakit ini. Aku terdiam, syok. Astagfirullah, Mas. Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Aku sangat sadar. Dia menyambar tas ransel lain. Dia berjalan cepat ke lemari kecil tempat aku menyimpan semua dokumen dan sisa uang kami. Aku menyimpan amplop coklat di sana. Isinya 3 juta rupiah. Itu bukan uang Doni. Itu uang hasil aku menjual satu-satunya cincin kawin dan gelang warisan ibuku, khusus untuk membayar uang muka terapi Farel minggu depan. Aku melihat tangannya meraih amplop itu. Jangan, Mas. Aku menjerit, mencoba berlari menghalanginya. Itu uang untuk Farel. Itu uang terapinya. Doni mendorongku. Tubuhku yang kecil terhuyung dan menabrak dinding. Minggir, bentaknya. Dia memasukkan amplop itu ke sakunya. Dia tidak berhenti di situ. Dia mengambil buku tabungan yang ada di laci. Dia tahu aku tidak punya ATM. Besok, dia pasti akan menguras semuanya. Doni, kumohon, aku menangis, merangkak memegang kakinya. Jangan ambil uang itu. Ambil semua yang ada di dompetku, ambil perhiasanku yang tersisa, tapi jangan uang Farel. Dia butuh terapi itu. Kalau tidak, dia akan lumpuh selamanya. Kumohon, Mas. Doni menendang tanganku hingga peganganku terlepas. Dia menatapku dengan jijik, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Kemudian, dia melakukan hal yang paling menghancurkan hatiku. Dia berjalan ke ranjang tempat Farel tertidur. Dia menatap Farel yang mungil dan tak berdaya. Aku mengira, mungkin, sedikit saja, ada sisa cinta seorang ayah di hatinya. Mungkin dia akan goyah. Beban, desisnya pelan. Hanya beban seumur hidup. Dia berbalik, menyeret kopernya ke pintu depan. Aku, dengan sisa tenaga yang ada, menggendong Farel yang terbangun karena keributan dan mulai menangis. Aku berlari mengejarnya ke teras. Hujan semakin deras. Mas Doni, jangan pergi. Doni,
Disitulah aku melihatnya. Sebuah mobil sedan mengkilap, yang aku tidak tahu milik siapa, berhenti tepat di depan gerbang kontrakan kami. Mesinnya menyala. Kaca jendela penumpang turun. Di dalamnya, duduk seorang wanita. Vina. Sekretaris di kantor Doni. Wanita yang selalu kutepis kecurigaanku padanya. Dia memakai lipstik merah menyala, tersenyum sinis ke arahku. Doni membuka bagasi, melempar kopernya, lalu bergegas masuk ke kursi pengemudi. Vina tertawa keras, tawa kemenangan yang melengking. Sebelum Doni tancap gas, Vina sengaja melongok keluar jendela. Selamat tinggal, Isma. Urus saja anak cacatmu itu. Biar Mas Doni bersenang-senang denganku. Mobil itu melesat pergi, menerabas genangan air hujan di jalan. Cipratan airnya yang kotor mengenai hijab dan wajahku. Aku berdiri mematung. Dinginnya air hujan tidak sedingin hatiku yang kini beku. Tangis Farel di pelukanku semakin kencang. Dia kedinginan. Aku terduduk di lantai teras yang basah dan kotor. Tubuhku gemetar hebat. Suamiku, ayah dari anakku, telah pergi. Dia pergi bersama wanita lain. Dia membawa semua harta kami. Dia mengambil uang yang seharusnya kugunakan untuk menyembuhkan putraku. Dia mengambilnya, dan menertawakanku. Pintu tertutup. Hanya ada aku, putraku yang sakit, dan rekening bank yang aku tahu besok pasti sudah terkuras habis. Mereka pikir, kami akan mati perlahan. Pagi hari pertama setelah Doni pergi adalah pagi terpanjang dalam hidupku. Matahari terbit, tapi sinarnya tidak mampu menembus kegelapan di dalam kamar kontrakan yang pengap ini. Aku tidak tidur sedetik pun. Mataku bengkak, dan tubuhku sakit semua setelah semalaman terduduk di lantai memeluk Farel. Farel demam. Tangisnya semalam berhenti karena kelelahan, tapi kini dia mulai merengek lagi. Renhekannya pelan, tapi terdengar seperti jeritan di telingaku. Dia lapar. Aku beranjak, kakiku kram. Aku berjalan ke dapur kecil kami. Aku membuka kulkas. Kosong. Doni bahkan membawa sisa makanan kering dan sekotak susu formula Farel. Aku membuka tempat beras. Kosong. Aku memeriksa dompetku di atas meja. Kosong. 0 rupiah. Laki-laki itu benar-benar tidak menyisakan sepeser pun untuk kami makan hari ini. Panik mulai menjalari dadaku. Aku tidak peduli pada perutku sendiri, tapi Farel harus makan. Dia harus minum susu dan obat penurun panas. Dengan menahan malu yang luar biasa, aku menggendong Farel dan berjalan ke warung Mimin di ujung gang. Hijab yang kukenakan masih agak lembab sisa hujan semalam. Mbak Mimin, panggilku pelan. Mbak Mimin yang sedang menata telur menoleh. Wajahnya langsung berubah sinis. Berita pasti sudah menyebar. Kenapa, Bu Isma? Pagi-pagi sudah kusam begitu? Air mataku hampir jatuh lagi. Aku menunduk. Mbak, saya boleh utang? Susu formula Farel habis. Sama obat penurun panas. Farel demam. Mbak Mimin meletakkan telur dengan kasar. Utang? Suamimu mana? Tadi malam saya lihat dia bawa koper besar. Kabur ya? Tetangga sebelah yang sedang membeli terasi ikut menimpali. Ya ampun, benar kabur? Ditinggalin? Kasihan banget. Wajahku terasa panas. Aku menarik hijabku lebih rapat. Saya pasti bayar, Mbak. Nanti kalau saya sudah ada uang. Mbak Mimin mendengus. Semua orang juga bilang begitu. Tapi dia tetap mengambil sekaleng susu formula dan 1 strip paracetamol. Ini, minggu depan tidak dibayar, saya tagih ke Pak RT. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, kataku sambil bergegas pergi, tidak tahan mendengar bisikan-bisikan di belakangku. Seminggu berlalu seperti di neraka. Aku hidup dari utang di warung Mimin, yang setiap hari tatapannya semakin tajam. Aku mencoba mencari pekerjaan, tapi siapa yang mau menerima ibu dengan anak lumpuh yang harus selalu digendong? Tepat di hari ke-7, mimpi burukku menjadi nyata. Pintu kontrakan digedor keras. Bukan oleh Doni, tapi oleh Pak Sanusi, pemilik kontrakan, bersama Pak RT. Bu Isma, kata Pak Sanusi tanpa basa-basi. Uang kontrakan sudah menunggak 3 bulan. Pak Doni kemarin janji mau bayar lunas minggu ini. Tapi tadi saya telepon, nomornya tidak aktif. Dia sudah tidak di sini, kan? Aku mengangguk lemah. Maaf, Pak. Saya tidak mau tahu, potongnya. Saya butuh uangnya. Kalau tidak bisa bayar hari ini, Ibu harus kosongkan rumah ini. Sekarang juga. Sekarang, mataku terbelalak. Tapi saya harus pindah kemana? Pak, saya bawa anak sakit. Beri saya waktu seminggu saja,
saya akan cari. Tidak ada waktu, bentaknya. Saya sudah rugi 3 bulan. Keluar. Pak Sanusi menyuruh 2 preman yang dibawanya masuk. Mereka mulai mengeluarkan barang-barangku. Kasur kapuk tipis kami. Lemari plastik kecil. Panci dan piring. Semua dilempar begitu saja ke jalanan depan gang yang becek. Aku hanya bisa menangis sambil memeluk Farel. Orang-orang di gang menonton. Mereka berbisik. Ada yang kasihan, ada yang mencibir. Aku merasa telanjang. Aku merasa hina. Sore itu, aku dan Farel resmi menjadi tunawisma. Kami duduk di pinggir jalan, di samping tumpukan barang rongsokan kami. Saat malam tiba dan udara semakin dingin, aku menggendong Farel, membawa 1 tas ransel berisi pakaian kami, dan berjalan tanpa tujuan. Aku berhenti di sebuah musola kecil. Malam itu, kami tidur di teras musola yang dingin, beralaskan kardus bekas yang kutemukan di tempat sampah. Keesokan harinya, aku harus bangkit. Aku tidak boleh mati. Farel tidak boleh mati. Aku menitipkan Farel sebentar pada penjaga musola, seorang nenek tua yang iba. Aku berjalan kaki menyusuri pasar, bertanya pada siapa saja. Ada pekerjaan, Bu? Apa saja? Saya bisa mencuci, menyetrika, membersihkan. Setelah puluhan penolakan, seorang pemilik warung makan Padang akhirnya memberiku pekerjaan. Kamu cuci piring di belakang. Borongan. Sehari 30.000. Tapi anakmu jangan dibawa ke sini, bikin repot. 30.000. Cukup untuk apa? Tapi aku mengambilnya. Aku kemudian menemukan solusi. Aku berbicara dengan nenek penjaga musola. Aku menawarinya separuh dari gajiku, 15.000, untuk menjaga Farel dari pagi sampai sore. Nenek itu setuju. Dimulailah rutinitasku. Pukul 4 pagi aku bangun, sholat, menyiapkan Farel. Pukul 5 aku berlari ke pasar, mencuci tumpukan piring kotor yang menggunung, bau amis dan sisa gulai. Tanganku yang dulu halus, kini mulai melepuh dan perih. Pukul 5 sore aku selesai, mengambil Farel, dan kembali ke teras mushola. Tapi aku tidak lupa pada tujuanku. Farel harus sembuh. Dengan sisa uang 15.000 sehari, aku menabung mati-matian. Aku hanya makan nasi sisa dari warung Padang yang boleh kubawa pulang. Setelah 2 minggu, uangku terkumpul. Aku mendengar dari orang-orang di pasar, ada seorang terapis urat dan saraf di kampung sebelah. Namanya Pak Sarkim. Bukan dokter, tapi katanya, pintar. Biayanya murah. Aku menggendong Farel, berjalan kaki 5 kilometer jauhnya di bawah terik matahari menuju kampung itu. Tempat Pak Sarkim hanya gubuk kayu sederhana. Banyak orang mengantre. Saat giliran Farel tiba, Pak Sarkim, seorang pria tua bertubuh kurus tapi tangannya terlihat kokoh, memeriksa kaki Farel. Sudah kaku ini, Bu. Sarafnya sudah lama tidak bergerak. Harus dikagetkan, katanya dengan logat Jawa kental. Lalu, tanpa aba-aba, dia mulai memijat dan menggerakkan paksa kaki Farel. Kaa, Ibu. Farel menjerit sejadi-jadinya. Jeritan kesakitan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku melompat, ingin menghentikannya. Pak, pelan-pelan, anak saya kesakitan. Pak Sarkim menatapku tajam. Tahan, Bu. Kalau Ibu tidak tahan, anak ini tidak akan pernah jalan. Ini sarafnya harus dipaksa hidup lagi. Menjerit itu bagus, tandanya dia masih merasa. Pak Sarkim melanjutkan terapinya. Farel menjerit, menangis, memanggilku. Aku menutup mulutku dengan ujung hijab, menahan tangis agar tidak ikut meraung. Air mataku bercucuran, membasahi Farel. Aku melihat wajah Doni dan Vina yang tertawa di pelupuk mataku. Farel harus sembuh. Farel harus sembuh. Bisikku pada diriku sendiri. 30 menit terasa seperti 30 tahun. Setelah selesai, Farel langsung lemas tak bersuara, tertidur di pelukanku karena kelelahan menangis. Seminggu 3 kali, Bu. Jangan putus. Ini perjuangan berat, kata Pak Sarkim. Aku pulang berjalan kaki, menggendong Farel yang tertidur. Punggungku serasa patah, hatiku hancur mendengar jeritan putraku. Tapi di dalam kehancuran itu, tumbuh sesuatu. Sebuah tekad baja. Malam itu, di teras mushola, aku memijat kaki Farel lagi, menirukan gerakan Pak Sarkim. Farel kembali menangis kesakitan. Aku ikut menangis. Tapi tanganku tidak berhenti memijat. Mereka bilang dia tidak akan pernah bergerak. Tapi aku akan melawan takdir. Aku akan membuatnya berjalan, meski harus dengan darah dan air mataku. 2 tahun berlalu. 2 tahun yang terasa seperti 20 tahun.
Hidup kami perlahan bergeser, tapi tidak menjadi mudah. Kami tidak lagi tidur di teras musola. Setelah 6 bulan bekerja membabi buta di warung Padang, ditambah mengambil pekerjaan cuci gosok dari tetangga-tetangga di sekitar musola, aku berhasil mengumpulkan uang. Cukup untuk menyewa sebuah kamar petak berukuran 3 kali 3 meter di sebuah gang sempit yang becek. Inilah istana kami. Dindingnya terbuat dari triplek tipis. Atapnya dari seng yang berisik memekakan telinga saat hujan, dan lantainya hanya semen kasar. Kami tidur di atas satu kasur lipat tipis. Di sudut ruangan ada kompor satu tungku dan tumpukan setrikaan yang seolah tak pernah ada habisnya. Tapi, tempat ini punya pintu yang bisa dikunci. Kami punya privasi. Kami punya tempat berteduh yang pasti. Selama 2 tahun itu, rutinitasku tidak berubah. Pagi buta aku mengantar Farel ke rumah nenek penjaga mushola, yang kini sudah kuanggap seperti ibuku sendiri, lalu aku berlari ke warung Padang. Siang hari, aku mengambil cucian kotor, dan malam hari, setelah mengambil Farel, aku menyetrika sampai lewat tengah malam. Dan terapi. Kami tidak pernah melewatkan terapi dengan Pak Sarkim. Seminggu 3 kali, aku menggendong Farel berjalan kaki berkilo-kilometer ke rumahnya. Jeritan Farel sudah jauh berkurang. Di usianya yang keempat, dia adalah seorang pejuang kecil. Dia tidak lagi menjerit kesakitan. Saat Pak Sarkim memelintir kakinya yang kaku, Farel hanya akan memejamkan mata, menggigit bibir bawahnya, dan meremas tanganku erat-erat. Wajahnya memerah menahan sakit, tapi dia tidak menangis. Perjuangan itu membuahkan hasil. Keajaiban pertama datang perlahan. Kaki Farel yang dulu seperti dahan kering tak bernyawa, kini mulai berisi. Dia sudah bisa duduk tegak tanpa bersandar. Jari-jari kakinya, jika aku rangsang dengan bulu ayam, bisa bergerak sedikit. Dan yang paling penting, tangan dan lengannya menjadi sangat kuat. Dia menggunakannya untuk menyeret tubuhnya di lantai semen kami yang kasar. Tapi aku melihat sesuatu yang lain. Farel adalah anak yang cerdas. Sangat cerdas. Karena tubuhnya membatasinya, dunianya adalah apa yang dia lihat dari pintu peta kami. Dia akan duduk berjam-jam, memperhatikanku menyetrika, memperhatikan anak-anak lain berlarian di gang becek, memperhatikan seekor kucing yang tidur di atas atap. Dia mengamati segalanya. Suatu hari, aku melihat dia mencoret-coret di atas debu di lantai semen. Dia menggambar. Bukan coretan anak-anak biasa. Dia menggambar kucing yang sedang tidur, dengan proporsi yang sangat akurat. Dia menggambar anak-anak yang berlari, menangkap gerakan mereka dengan sempurna. Saat itulah aku sadar. Tubuhnya mungkin terpenjara, tapi otaknya tidak boleh ikut terpenjara. Dia butuh stimulus. Dia butuh jendela yang lebih besar untuk melihat dunia. Aku mulai menabung lagi. Bukan untuk terapi. Kali ini untuk sesuatu yang berbeda. Selama 6 bulan, aku rela mengurangi jatah makanku. Aku hanya makan nasi dengan kuah gulai sisa dari warung, tanpa lauk. Setiap koin sisa kembalian belanja, kusisipkan di bawah kasur lipat kami. Akhirnya, setelah 6 bulan, uangku terkumpul Rp300.000. Aku pergi ke pasar loak barang elektronik bekas. Aku menemukan sebuah tablet. Model lama sekali. Layarnya sudah retak di bagian sudut, dan bodinya lecet-lecet. Tapi penjualnya bilang, mesinnya masih menyala. Malam itu, aku memberikan tablet itu pada Farel. Matanya yang biasanya tenang, kini berbinar luar biasa. Ini buat Farel? Tanyanya tidak percaya. Iya, nak, buat Farel belajar. Tapi jangan main game terus, ya, kataku. Ternyata, aku salah. Seharusnya aku membiarkannya bermain game. Aku mengunduh beberapa aplikasi gratis. Aplikasi menggambar dan beberapa game edukasi sederhana. Dalam seminggu, Farel sudah menguasai semuanya. Dalam 2 minggu, dia mulai bosan. Ibu, katanya suatu sore. Game ini jelek. Harusnya monsternya bisa loncat lebih tinggi. Aku tersenyum. Ya sudah, Farel bikin sendiri saja game yang bagus. Aku mengatakannya sebagai lelucon. Tapi Farel menanggapinya dengan serius. Gimana caranya, Bu? Aku terdiam. Aku, seorang tukang cuci piring lulusan SMA, mana tahu cara membuat game. Tapi aku melihat kesungguhan di matanya. Malam itu, setelah Farel tidur, aku pergi ke mushola. Bukan untuk tidur, tapi untuk menggunakan wifi gratis di sana. Aku duduk di teras, kedinginan, mengetik di tablet Farel. Cara membuat game untuk anak. Aku menemukan sebuah aplikasi. Aplikasi coding visual sederhana. Penggunanya hanya perlu menarik dan menyusun balok-balok perintah. Aku mengunduhnya untuk Farel. Sejak hari itu, Farel menemukan dunianya.
Dia duduk bersila di kasur, jari-jari kecilnya yang sudah mulai kuat itu menari lincah di atas layar tablet yang retak. Dia tenggelam berjam-jam. Dia tidak lagi hanya menggambar. Dia membuat gambarnya bergerak. Dia membuat karakter, memberinya perintah. Dia bergumam sendiri. Salah. Harusnya kalau kena ini, dia kembali ke awal. Bukan mati. Aku memperhatikannya dari sudut mata sambil menyetrika. Aku tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tapi aku melihat fokus yang luar biasa. Aku melihat api di matanya. Lalu, suatu malam, keajaiban kedua itu terjadi. Malam itu adalah malam terapi. Kaki Farel terasa sangat kaku. Pak Sarkim bilang, ini fase penguncian otot, di mana ototnya melawan balik sebelum akhirnya menyerah. Farel sangat kesakitan hari itu. Malamnya, aku memijat kakinya dengan minyak kayu putih, seperti biasa. Ayo, nak, lawan sakitnya. Gerakan. Farel pasti bisa, bisikku sambil menahan tangis melihatnya meringis. Farel sedang memegang tabletnya dengan satu tangan. Dia sedang mengerjakan proyek game sederhananya. Sebuah karakter kotak yang harus melompati rintangan kotak lain. Tapi dia buntu. Gamenya tidak bekerja. Karakternya tidak mau melompat. Dia menatap layar tablet dengan frustrasi. Wajahnya memerah. Di saat yang sama, aku sedang memegang pergelangan kakinya, memberinya rangsangan. Gerakan, Farel. Ayo, nak. Susah, Bu, teriak Farel, frustrasi. Aku tidak tahu dia frustrasi karena kakinya, atau karena gamenya. Farel bisa. Ibu tahu Farel bisa. Ayo, desakku. Bisa. Farel berteriak kencang, memejamkan mata, mengerahkan seluruh tenaganya. Dan pada detik itu juga, dua hal terjadi secara bersamaan. Di layar tablet, karakter kotak itu tiba-tiba melompat sempurna melewati rintangan. Farel berhasil menemukan kombinasi perintah yang tepat. Dan di bawah tanganku, kaki kanannya menendang. Bukan tendangan kuat. Hanya sebuah hentakan kecil yang kaku. Tapi itu gerakan sadar. Dia menggerakkannya. Aku membeku. Tanganku gemetar. Farel membuka matanya. Dia menatap layar tabletnya yang berhasil, lalu menatap kakinya. Dia menatapku. Ibu. Bisiknya, bingung. Kakiku gerak. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menjatuhkan tablet itu ke kasur, dan aku memeluk Farel. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan tangisan pilu. Itu tangisan kemenangan. Farel bisa, nak. Farel bisa jalan. Ya Allah. Malam itu, Tuhan memberiku dua keajaiban sekaligus. Dia mulai menghidupkan kaki putraku. Dan di saat yang sama, dia menunjukkan padaku bahwa di dalam kepala putraku, tersimpan sebuah berlian. Kejadian malam itu mengubah segalanya. Udara di dalam kamar peta kami yang pengap kini terasa penuh harapan. Kami bukan lagi sekadar korban yang bertahan hidup. Kami adalah tim yang sedang berjuang untuk menang. Aku sadar, aku memiliki dua tugas besar. Pertama, menyembuhkan fisik Farel. Kedua, memfasilitasi otaknya. Kaki Farel yang sudah bisa menghentak adalah sebuah awal. Pak Sarkim sangat gembira saat kuceritakan. Itu pertanda bagus, Bu Isma. Sarafnya sudah terhubung. Sekarang kita masuk tahap latihan, bukan pemaksaan lagi. Terapinya menjadi lebih intens. Pak Sarkim mengajariku cara membuat alat bantu jalan sederhana dari bambu. Setiap hari, aku melatih Farel. Aku memeganginya di belakang, memaksanya menapakkan kaki di lantai semen. Dia jatuh. Berdiri lagi. Jatuh lagi. Lututnya memar dan berdarah. Tangis dan keringat bercampur jadi satu. Farel, yang kini berusia 5 tahun, mulai mengeluh. Sakit, Ibu. Farel capek. Sebentar lagi, nak, kataku, sambil mengelap keringat di dahinya. Nanti kalau Farel sudah bisa jalan, Farel bisa bikin game tentang pahlawan yang jatuh 100 kali tapi bangkit 101 kali. Pasti keren. Motivasi itu berhasil. Farel akan mengangguk, mengusap air matanya, dan berkata, ayo lagi, Bu. Sementara fisiknya ditempa, otaknya berkembang liar. Tablet retak itu sudah tidak cukup. Jari-jarinya terlalu cepat untuk layar sentuh yang lambat. Dia butuh laptop. Dari mana aku bisa dapat laptop? Harganya jutaan. Aku mengambil keputusan gila. Aku menjual perhiasan terakhirku. Sebuah anting emas kecil, satu-satunya peninggalan ibuku yang kusembunyikan dari Doni. Aku menjualnya. Laku 900.000 rupiah.
Aku membawanya ke pusat elektronik bekas. Aku mendapatkan sebuah laptop tua. Sangat tua. Bodinya tebal, warnanya kuning gading, dan layarnya masih cembung. Tapi laptop itu punya keyboard. Saat Farel melihat laptop itu, dia seperti melihat harta karun. "Makasih, Ibu," katanya, matanya tidak lepas dari benda itu. Disinilah tugasku yang kedua dimulai. Aku sadar, aku tidak bisa lagi mengandalkan insting. Aku harus belajar. Setiap malam, setelah Farel tertidur pulas kelelahan karena latihan berjalan, dan setelah setumpuk setrikaan terakhir tandas, aku tidak tidur. Aku berjalan ke musola. Pukul 1 dini hari, di teras musola yang senyap, ditemani nyamuk, aku menyalakan laptop tua itu dan menyambungkannya ke wifi gratis. Tanganku yang kasar karena sabun cuci dan panas setrika, kini mulai belajar mengetik. Aku belajar. Aku membaca semua artikel yang bisa kutemukan. Apa itu aset game? Apa itu pixel art? Apa itu desain grafis? Di mana orang menjual karya digital? Apa itu freelancer? Apa itu portofolio? Apa itu PayPal? Aku belajar bahasa Inggris dasar dari kamus online. Kata-kata seperti buy, sell, client, payment, project. Aku mencatatnya di buku tulis bekas. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang menjadi CEO dalam semalam. CEO dari perusahaan satu karyawan, yaitu putraku sendiri. Siang hari, saat Farel tidak terapi, dia akan duduk di depan laptop tuanya. Aku membelikannya buku gambar dan pensil warna murah. "Gambarkan dulu di kertas, Nak. Pikirkan yang bagus. Baru masukkan ke laptop." Dan Farel menggambar. Dia menggambar ksatria, naga, monster, pohon-pohon ajaib, dan istana. Gambarnya memiliki gaya yang unik. Sederhana, kotak-kotak, yang kemudian aku tahu disebut pixel art, tapi sangat detail dan penuh karakter. "Ini ksatria api, Bu," katanya sambil menunjukkan gambarnya. "Pedangnya bisa keluar api, tapi kelemahannya air." "Bagus, Nak. Sekarang coba buat dia dalam 3 gerakan. Diam, jalan, dan menyerang," kataku, mengulangi apa yang kubaca dari artikel, cara membuat aset game untuk pemula. Farel mengerjakannya. Dengan telaten, dia menggambar kotak demi kotak di aplikasi gratis yang kunduh di laptopnya. 2 bulan kemudian, kami memiliki portofolio pertama kami. 1 set karakter, ksatria api, dengan 10 gerakan. 1 set, monster gua, dengan 5 variasi. Dan 1 set, harta karun dan koin. Sekarang, bagian tersulit. Menjualnya. Malam itu, di teras mushola, aku membuat akun di sebuah situs web kecil tempat para pengembang game independen menjual dan membeli aset. Aku menggunakan namaku, Isma Design. Aku mengunggah karya Farel. Aku gugup sekali. Bagaimana cara menentukan harga? Aku melihat-lihat karya orang lain. Rata-rata harganya $10. Aku takut. Aku memasang harga paling murah di seluruh situs. $3. Untuk semua karya Farel. $3, atau sekitar Rp40.000 saat itu. Aku menekan tombol, unggah. Sehari berlalu. Tidak ada yang terjadi. 2 hari. Tidak ada. Seminggu. Kosong. Farel mulai cemas. "Kok tidak ada yang beli, Bu?" "Sabar, Nak. Mungkin mereka belum lihat. Farel bikin lagi saja yang lebih bagus," kataku, menyembunyikan kekecewaanku sendiri. Aku hampir putus asa. Mungkin ini hanya mimpi. Mungkin karya anakku tidak ada yang mau. Mungkin aku hanya ibu yang terlalu memaksakan kehendak. Malam itu, di minggu kedua, aku sedang menyetrika daster pelanggan. Aku kelelahan. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Tiba-tiba, ponsel jadulku yang kutaruh di samping tumpukan baju, berbunyi, ping. Bukan SMS. Bukan telepon. Itu suara notifikasi email. Aku menghentikan setrikaanku. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Kubuka email. Dari Apple. Subjek, Anda menerima pembayaran. Aku membuka email itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. "Selamat, Isma Design. Anda telah menerima pembayaran sebesar $3,00 dari seorang pembeli untuk item Pixel Fire Night Asset Pack. $3. Aku terduduk di lantai. Air mataku menetes, jatuh ke atas daster yang sedang kusetrika, menimbulkan suara desis kecil. Aku menangis tanpa suara. Bukan karena jumlahnya.
$3 hanya cukup untuk membeli susu Farel 2 hari. Aku menangis karena itu adalah bukti. Bukti bahwa kami bisa. Bukti bahwa karya putraku diakui. Bukti bahwa ada seseorang di belahan dunia lain. Email itu menyebutkan pembelinya dari Kanada, yang mau membayar untuk sesuatu yang diciptakan oleh putraku di kamar petak sempit ini. Aku segera berlari ke kasur, mengguncang tubuh Farel. Nak, bangun, nak, bangun. Farel terbangun, matanya merah karena mengantuk. Kenapa, Ibu? Kebakaran? Aku menunjukkan layar ponselku di depan wajahnya. Laku, Farel. Laku. Karya Farel laku. Ada yang beli? $3. Farel mengucek matanya. Dia melihat layar ponsel itu. Senyum perlahan terkembang di wajahnya. Senyum terindah yang pernah kulihat. Benaran, Bu? Benar, nak, benar. Kami berpelukan erat di tengah kamar petak yang hening, di antara tumpukan setrikaan. Keesokan harinya, aku mencairkan uang itu. Rp40.000. Aku tidak membelikan makanan. Aku tidak membelikan baju. Aku membawa Farel ke Pak Sarkim. Pak, kataku, hari ini Farel terapinya 2 sesi. Ini uangnya. Lalu aku pergi ke apotek. Aku membelikan Farel sebotol vitamin terbaik yang ada di etalase, dan salep mahal untuk mengobati memar di lututnya. Malam itu, Farel menatapku saat aku mengoleskan salep di lututnya. Bu, katanya. Besok Farel mau bikin robot. Robot yang lebih keren. Biar laku $5. Aku tersenyum. Bikin, nak. Bikin yang banyak. Nanti uangnya kita kumpulkan. Kita beli kursi roda yang bagus, biar ibu tidak capek lagi gendong Farel. Farel menggeleng. Bukan, Bu. Kita kumpulkan uang. Buat beli kaki robot buat Farel. Aku tertegun, lalu tertawa. Mimpi anakku jauh lebih besar dari mimpiku. Sejak malam itu, aku tahu kami akan berhasil. Setiap rupiah yang dihasilkan oleh otaknya, kami investasikan untuk menyembuhkan kakinya. Kami sedang membangun kerajaan kami, setapak demi setapak, dari nol. 6 tahun. 6 tahun adalah waktu yang lama. Itu adalah 72 bulan, atau lebih dari 2000 hari. Bagiku, 6 tahun itu adalah 2000 pertempuran yang kulalui, satu demi satu, dari terbit fajar hingga larut malam. Penjualan pertama seharga $3 itu adalah percikan api. Malam itu, aku tidak tidur. Setelah Farel kembali terlelap, aku kembali ke teras mushola. Bukan untuk menyetrika, tapi untuk menyalakan laptop tua kami. Aku menggunakan sisa uang dari penjualan antingku untuk membeli paket internet kecil di ponselku. Aku tidak bisa lagi bergantung pada wifi mushola yang lambat. Aku harus serius. Aku begadang semalaman, mempelajari situs-situs lain. Aku melihat karya-karya yang dijual seharga $20, $50, bahkan $100. Aku membandingkannya dengan karya Farel. Jujur, karya Farel tidak kalah. Bahkan, desainnya lebih bersih dan punya karakter yang lebih kuat. Aku sadar, aku telah salah. Aku menjualnya terlalu murah, karena aku merasa kami tidak pantas dihargai. Aku merasa kami adalah pengemis di dunia digital. Besoknya, aku berkata pada Farel, "Nak, ibu mau minta tolong. Bisa buatkan ibu 1 set lagi? Kali ini temanya robot. Robot jahat dan robot baik. Lengkap dengan senjatanya." Farel, yang baru saja menyelesaikan latihan berjalannya dan sedang beristirahat, mengangguk antusias. "Siap, Ibu." Farel sudah ada idenya. Selama seminggu penuh, Farel bekerja seperti profesional. Dia menggambar di buku sketsanya, menghapus, menggambar ulang, lalu memindahkannya ke laptop. Dia bekerja dengan fokus yang mengerikan untuk anak seusianya. Dia tidak hanya membuat 2 robot. Dia membuat 5 robot jahat, 2 robot baik, 10 jenis senjata, dan 5 latar belakang arena pertempuran. Dia menyebutnya paket perang cyber. Malam itu, aku mengunggahnya. Tanganku gemetar saat mengetik harga. Bukan lagi $3. Aku mengetik $50. $50. Hampir $700.000. Aku merasa gila. Ini harga yang terlalu mahal. Aku menutup laptop dan mencoba tidur. Tapi aku tidak bisa. Keesokan paginya, notifikasi email itu datang. Anda menerima pembayaran. $50,00 USD. Aku terduduk lemas. Ternyata bisa. Ternyata kami layak. Tapi bukan itu keajaibannya. Keajaibannya datang 1 jam kemudian. Sebuah email baru, dari si pembeli. Dia bukan pembeli anonim.
Dia mencantumkan namanya. Mark Johnson, Lead Developer, Starlink Games. Emailnya dalam bahasa Inggris. Aku membacanya perlahan-lahan, mengeja setiap kata, menerjemahkannya dengan bantuan kamus online. Dear Isma Design. Saya baru saja membeli paket perang cyber Anda. Saya harus katakan, ini adalah karya pixel art terbaik yang saya lihat tahun ini. Saya terkejut ini dijual begitu murah. Tim saya sedang mengembangkan game baru. Kami butuh 10 karakter robot lagi dengan gaya yang sama. Bisakah Anda mengerjakannya? Ini adalah pekerjaan kontrak. Kami akan membayar Anda $1.000 untuk 10 karakter tersebut. $1.000. Aku membaca angka itu berulang kali. $1. 000. Tanganku gemetar begitu hebat sampai ponselku jatuh ke kasur. Itu adalah uang yang tidak pernah kulihat seumur hidupku. Itu adalah jumlah yang bahkan Doni, dengan gaji manajernya, tidak bisa kumpulkan dalam beberapa bulan. Aku langsung membalasnya. Yes. We can. Thank you. Sejak hari itu, hidup kami berubah. Uang $1.000 itu masuk rekening PayPalku seminggu kemudian. Hal pertama yang kulakukan bukanlah membeli baju baru atau pindah dari petak sempit kami. Aku membawa Farel ke rumah sakit swasta terbaik di kota. Aku membawanya ke dokter spesialis ortopedi dan rehabilitasi medik termahal. Aku tidak lagi peduli soal biaya. Dokter itu, seorang pria parubaya yang ramah, memeriksa kaki Farel dengan teliti. Dia melihat hasil röntgen. Dia mengagumi hasil terapi Pak Sarkim. Terapis kampung ibu itu hebat. Dia menjaga ototnya tetap hidup, katanya. Tapi sekarang, lanjutnya, kita masuk ke tahap teknologi. Ototnya sudah siap, sarafnya sudah terhubung. Sekarang kita perlu melatih otaknya untuk memerintah otot itu dengan benar. Dia butuh fisioterapi profesional 3 kali seminggu. Dia butuh gizi yang lebih baik. Dan dia butuh ini. Dokter itu menunjukkan gambar sebuah alat. Ini ortosis, penyangga kaki khusus yang dibuat custom. Ini akan membantu menopang pergelangan kakinya saat dia belajar menapak. Harganya mahal. Sangat mahal. Tapi aku langsung berkata, saya ambil, Dok. Kapan Farel bisa mulai? Prioritas kedua adalah alat perang kami. Aku pergi ke toko komputer. Aku membeli laptop baru. Laptop canggih yang layarnya jernih. Aku membeli tablet gambar digital, yang membuat Farel bisa menggambar langsung ke komputer. Kamar petak kami yang sempit kini terlihat aneh. Di satu sisi ada tumpukan setrikaan dan kompor butut, di sisi lain ada peralatan teknologi seharga belasan juta rupiah. Farel adalah pekerja keras. Pagi hari, dia menjalani fisioterapi yang menyakitkan. Dia belajar menapak menggunakan penyangga kakinya. Dia menangis, tapi dia tidak menyerah. Siang hari, dia duduk di depan laptop barunya, menggambar, mendesain. Jari-jarinya menari di atas tablet gambar. Kontrak $1.000 itu selesai dalam 2 minggu. Klien kami, Mark, sangat puas. Dia memberi kami bonus $200. Dan dia memberi kami kontrak baru. Kali ini, $3.000. Isma Design, mulai dikenal di komunitas pengembang game indie. Klien datang silih berganti. Dari Kanada, dari Jerman, dari Jepang. Mereka tidak tahu, Isma Design adalah seorang anak jenius berusia 6 tahun dan seorang ibu tukang cuci. Mereka hanya tahu karya kami berkualitas tinggi dan selalu selesai tepat waktu. Aku, di sisi lain, berevolusi. Aku bukan lagi sekadar tukang cuci piring. Aku adalah manajer proyek. Aku adalah negosiator. Aku belajar akuntansi dasar. Aku belajar manajemen waktu. Aku belajar bahasa Inggris dengan lebih serius. Setelah 6 bulan, penghasilan kami stabil. Sangat stabil. Hari itu, aku mengambil keputusan. Aku pergi ke warung Padang. Uni, kataku pada pemilik warung. Ini hari terakhir saya cuci piring. Aku juga mengembalikan semua setrikaan pelanggan. Maaf, Bu. Saya mau pindah. Mereka kaget. Mereka pikir aku sudah gila. 1 minggu kemudian, aku dan Farel pindah. Kami pindah dari kamar petak becek itu. Kami menyewa sebuah rumah kecil di kompleks perumahan yang bersih. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan halaman kecil di belakang. Ini adalah istana baru kami. Dan disinilah, di rumah baru ini, Farel, kini berusia 7 tahun, akhirnya mengambil langkah pertamanya tanpa bantuan. Aku sedang memasak di dapur. Dia sedang terapi berjalan di ruang tamu, diawasi oleh terapis yang kini datang ke rumah. Tiba-tiba, aku mendengar terapis itu menjerit pelan. Aku berlari ke ruang tamu.
Dan aku melihatnya. Farel berdiri di tengah ruangan. Tanpa penyangga. Tanpa kruk. Dia goyah, tapi dia berdiri. Ibu, katanya, air mata menggenang di matanya. Lihat. Farel berdiri. Ayo, nak, kataku, air mataku sudah mengalir deras. Aku merentangkan tanganku. Jalan ke sini. Jalan ke ibu. Dia mengangkat kaki kanannya. Menapak. Lalu kaki kirinya. Menapak. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Dia goyah dan jatuh ke dalam pelukanku. Kami berdua menangis di lantai. 6 tahun. 6 tahun perjuangan. Putraku akhirnya berjalan. Waktu bergulir lebih cepat setelah itu. Bisnis kami meledak. Dari sekadar menjual aset, Farel mulai belajar mendesain level game. Dia belajar coding dasar. Dia bukan lagi sekadar seniman, dia adalah perancang game. Aku mengubah Isma Design dari nama samaran menjadi perusahaan resmi. PT. Karya Bintang Farel. Aku menyewa 1 ruko kecil sebagai kantor kami. Aku mempekerjakan 2 desainer grafis muda untuk membantu Farel. Farel, di usianya yang ke-8, adalah direktur kreatif di perusahaannya sendiri. Dan hari ini, 6 tahun tepat setelah Doni pergi, aku berdiri di teras rumah baru kami. Bukan lagi rumah sewaan. Ini rumah yang kubeli tunai. Rumah besar di kawasan elit. 2 lantai, dengan taman luas dan kolam renang kecil. Aku memandang ke taman. Di sana, Farel sedang bermain. Bukan bermain game. Dia sedang bermain sepak bola. Sendirian, menendang bola ke gawang kecil. Dia berlari. Dia melompat. Dia menendang bola dengan keras. Sehat. Sempurna. Tidak ada jejak kelumpuhan sedikit pun. Dia tumbuh menjadi anak yang tampan, cerdas, dan percaya diri. Ibu, teriaknya dari taman. Klien dari Jepang tadi kirim email. Mereka suka sekali desain level barunya. Bonusnya sudah masuk. Aku tersenyum. Alhamdulillah, nak. Sudah, mainnya. Mandi, lalu makan siang. Nanti sore kita bahas proyek baru dari klien Jerman. Siap, Bu. Farel berteriak, lalu berlari kencang masuk ke dalam rumah, melewatinya. Aku memejamkan mata, merasakan angin sepau-sepau menerpa wajahku. Hijab yang kukenakan kini terbuat dari sutra lembut. Tanganku tidak lagi kasar. Hidup kami sempurna. Kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta. Tapi hari ini, iblis dari masa lalu memutuskan untuk kembali. Bel rumahku berbunyi. Aku berjalan ke ruang tamu, melihat layar monitor interkom di dinding. Di layar hitam putih itu, aku melihat 2 sosok. Seorang pria dan seorang wanita. Wajah mereka lebih tua, lebih tirus, dan terlihat lelah. Tapi aku mengenali mereka. Aku akan mengenali mereka bahkan di dalam neraka sekalipun. Doni dan Vina. 6 tahun aku menunggu momen ini. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena dendam yang akhirnya siap untuk terbayar. Aku siap. Aku menatap layar interkom itu selama beberapa detik. Dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. Suara tawa Farel yang tadi terdengar dari kamar mandi mendadak senyap di telingaku. Yang kudengar hanyalah detak jantungku sendiri, berdebar keras seperti genderang perang. Di layar, Doni terlihat gelisah. Dia merapikan jasnya yang tampak sedikit kebesaran di tubuhnya yang lebih kurus. Rambutnya menipis di bagian depan. Dia terlihat tua. Di sebelahnya, Vina menyilangkan tangan di dada. Riasannya tebal, berusaha keras menutupi kenyataan bahwa kemewahan telah memudar darinya. Gaun merah menyalanya terlihat norak di depan gerbang rumahku yang elegan. Mereka terlihat persis seperti apa yang ada di bayanganku, 2 orang yang kalah. Tangan Doni terangkat, hendak menekan bel lagi. Sebelum dia sempat melakukannya, aku menekan tombol bicara. Cari siapa? Tanyaku. Suaraku sendiri terdengar asing, tenang dan dingin. Doni dan Vina terkejut mendengar suaraku. Mereka saling pandang. Isma? Suara Doni terdengar ragu. Ini aku, Isma. Doni. Aku diam sejenak. Kubiarkan mereka menunggu dalam ketidakpastian. Ada perlu apa? Kami cuma mau silaturahmi, Isma. Sudah lama tidak bertemu. Kami dengar kamu tinggal di sini. Boleh kami masuk sebentar? Silaturahmi. Sebuah kata yang terdengar begitu busuk keluar dari mulutnya. Farel. Aku berteriak ke dalam rumah, suaraku tetap tenang. Nak, di kamar dulu, ya?
Main komputer saja. Ibu ada tamu sebentar. Oke, Bu, teriak Farel dari dalam. Aku menoleh kembali ke interkom. Aku tidak ingin Farel melihat mereka. Belum. Ini adalah urusanku. Aku menekan tombol pembuka gerbang. Klik. Gerbang besi tempa yang tinggi itu bergeser terbuka secara otomatis dengan suara mendesis pelan. Dari layar, aku melihat ekspresi mereka. Kaget. Mereka pasti tidak menyangka aku tinggal di rumah dengan gerbang otomatis. Mereka pikir aku tinggal di sini sebagai istri simpanan atau menumpang pada suami baru yang kaya. Aku mematikan layar. Aku tidak perlu melihat mereka berjalan. Biarkan mereka menikmati perjalanan singkat dari gerbang kehinaan menuju pintu keadilanku. Aku berjalan ke pintu utama, pintu kayu jati yang kokoh setinggi 3 meter. Aku berdiri di baliknya. Aku menarik napas panjang. Aku menenangkan hatiku. Ini bukan lagi Isma yang menangis di lantai teras kontrakan. Ini bukan lagi Isma si tukang cuci piring. Ini adalah Isma, Presiden Direktur PT. Karya Bintang Farel. Ibu dari seorang jenius. Aku bisa mendengar langkah kaki mereka di teras marmer. Langkah kaki yang ragu-ragu. Lalu, bel pintu berbunyi. Aku memutar kunci, dan aku membuka pintu itu lebar-lebar. Kami berhadapan. 6 tahun. Wajah Doni menatapku. Rahangnya mengeras. Matanya memancarkan campuran rasa kaget, iri, dan aku melihatnya, sebuah keserakahan yang tidak salah lagi. Vina, di belakangnya, menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hijab sutraku, blus eleganku, rok panjangku. Dia membandingkanku dengan dirinya. Dan aku bisa melihat di matanya, dia tahu dia kalah telak. Isma. Doni berkata lebih dulu, mencoba tersenyum. Senyum itu terlihat kaku. Kamu terlihat berbeda. Waktu mengubah segalanya. Doni, jawabku datar. Silakan masuk. Aku berbalik dan berjalan lebih dulu ke ruang tamu, tidak menunggu mereka. Aku sengaja membiarkan mereka melihat kemewahan rumah ini. Ruang tamu dengan langit-langit tinggi, sofa kulit impor, dan sebuah lukisan abstrak besar yang harganya lebih mahal dari seluruh harta yang dulu mereka curi dariku. Mereka masuk perlahan, seperti pencuri yang masuk ke istana. Mata mereka meliar ke segala arah. Gila. Bisik Vina pelan, tapi aku masih bisa mendengarnya. Rumah ini, Mas, suaminya pasti kaya raya. Doni menyikut Vina pelan. Dia duduk di tepi sofa, terlihat canggung. Vina ikut duduk di sebelahnya. Jadi, kataku, sambil duduk di kursi tunggal yang berhadapan dengan mereka. Aku duduk tegak, kedua tanganku terlipat tenang di pangkuan. Setelah 6 tahun, apa yang membawa kalian ke sini? Kalian tidak terlihat seperti datang untuk silaturahmi. Doni berdeham, mencoba mengumpulkan kepercayaan dirinya. Dia memasang wajah iba. Wajah yang dulu sering dia gunakan untuk membohongiku. Isma, aku tahu aku salah. Aku menyesal. Kamu menyesal? Tanyaku. Menyesal telah meninggalkanku? Atau menyesal telah meninggalkanku sebelum aku jadi seperti ini? Doni terkejut. Dia tidak menyangka aku akan setajam ini. Bukan begitu, Isma. Hidup kami tidak berjalan baik. Vina, dia sakit-sakitan. Bisnisku bangkrut. Kalian bangkrut. Aku menyelesaikan kalimatnya. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan. Wajah Vina memerah. Apa maksudmu? Kami baik-baik saja, bentaknya. Aku tersenyum tipis. Oh, ya? Lalu kenapa mobil sedan yang dulu kalian pakai untuk kabur, sekarang terparkir di luar gerbangku dengan stiker, akan ditarik leasing, yang masih menempel di kacanya? Wajah Doni langsung pucat pasi. Vina terdiam membisu. Mereka tidak tahu aku melihatnya dari kamera CCTV gerbang. Kepercayaan diri mereka runtuh seketika. Topeng mereka hancur. Kami butuh bantuan, Isma, Doni akhirnya mengaku. Suaranya lirih, seperti pengemis. Kami dengar kamu sukses. Kamu menikah lagi, kan? Suamimu pasti orang hebat. Pasti dia tidak tahu masa lalumu, kan? Vina menimpali, nadanya sinis. Dia tidak tahu kalau kamu punya anak, ya anak yang seperti itu. Inilah saat yang kutunggu. Umpan sudah mereka makan. Jadi, kalian datang ke sini untuk memeras suami baruku? Tanyaku, masih dengan nada tenang. Bukan memeras, sergah Doni cepat. Kami, anggap saja uang tutup mulut. Beri kami sedikit uang, dan kami akan pergi. Kami tidak akan mengganggu hidup barumu yang sempurna.
Kami tidak akan memberitahu suamimu kalau dia menikahi janda beranak. Beranak apa? Potongku. Keheningan melanda ruangan. Doni dan Vina saling pandang. Mereka tahu mereka telah sampai pada inti pembicaraan. Mereka mengira, aku menyembunyikan Farel. Mereka mengira, Farel adalah aibku di kehidupan baruku ini. Doni tersenyum licik. Dia merasa sudah memegang kartuku. Ayolah, Isma, katanya, nadanya kini berubah sombong. Kita berdua tahu. Suami barumu yang kaya raya itu pasti tidak mau menanggung beban. Dia pasti tidak tahu soal. Doni sengaja menggantungkan kalimatnya. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku dengan tatapan menghina yang sama persis seperti 6 tahun lalu. Dia tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Gimana kabar anak cacat itu? Tawa Doni menggema di ruang tamuku yang luas. Tawa yang sama persis seperti yang kudengar 6 tahun lalu di depan teras kontrakan. Tawa yang meremehkan. Tawa yang menghina. Tawa yang merayakan penderitaan orang lain. Aku menatapnya. Lurus ke matanya. Aku tidak berkedip. Di masa lalu, tawa itu akan membuatku hancur. Tawa itu akan membuatku menangis, memohon, dan merasa tidak berharga. Tapi hari ini, tawa itu terdengar sumbang. Terdengar menyedihkan. Kenapa diam, Isma? Vina menimpali, suaranya melengking. Dia ikut tertawa, merasa di atas angin. Benar. Kan? Suami barumu yang kaya raya ini pasti malu punya anak tiri cacat. Makanya kamu sembunyikan dia. Kan? Di mana dia? Di kamar belakang? Atau di panti asuhan? Vina berdiri. Dia berjalan mengelilingi sofa, menyentuh permukaan vas keramik mahal di atas meja. Aku yakin kamu pasti bilang ke suami barumu kalau anak itu sudah mati. Iya, kan? Mengaku saja. Lebih gampang begitu, daripada harus menjelaskan kalau kamu punya aib. Setiap kata mereka adalah bensin yang mereka siramkan sendiri ke tubuh mereka. Dan aku hanya memegang korek api, menunggu waktu yang tepat. Jadi, kataku pelan. Suaraku yang tenang terdengar kontras dengan tawa mereka yang histeris. Kalian datang ke sini. Setelah 6 tahun membuang kami. Setelah mencuri semua uang kami. Kalian datang ke rumahku, menuduhku, dan menghina putraku. Untuk apa? Uang, tentu saja, sembur Vina. Kami tahu kamu pasti punya banyak. Lihat saja rumah ini. Doni mengangkat tangannya, mencoba terlihat lebih diplomatis. Wajah liciknya kembali. Isma, jangan salah paham. Kami tidak berniat jahat. Anggap saja ini kompensasi. Kami sudah menjaga rahasiamu selama ini. Rahasia apa? Tanyaku. Rahasia tentang Farel. Rahasia tentang anak cacat itu. Doni berkata, kini nadanya tidak sabar. Ayolah. Kamu pikir kami bodoh? Kamu hidup mewah begini, pasti kamu menyembunyikan dia. Suamimu orang terpandang, kan? Dia tidak mungkin mau namanya tercoreng karena punya anak tiri yang, lumpuh. Yang tidak normal. Doni mencondongkan tubuhnya. Beri kami 500 juta. Angka yang kecil untukmu. Beri kami uang itu, dan kami akan pergi. Lenyap. Kami akan anggap anak itu tidak pernah ada. Suamimu tidak akan pernah tahu. 500 juta. Dulu, 3 juta rupiah adalah nyawa putraku. Sekarang, dia menyebut angka itu seolah sedang membeli kacang. 500 juta, ulangku. Aku tersenyum. Senyum tipis, dingin, yang membuat tawa mereka perlahan mati. Mereka melihat ada yang salah. Reaksiku bukan reaksi orang yang ketakutan. Bukan reaksi orang yang rahasianya terbongkar. Kenapa kamu tersenyum? Tanya Vina curiga. Aku tersenyum, kataku, karena kalian berdua tidak berubah sedikitpun. Tetap bodoh. Tetap serakah. Dan tetap buta. Jaga mulutmu, bentak Doni. Dia berdiri. Amarah kini menggantikan kesombongannya. Dia merasa terhina. Kami kesini baik-baik. Kamu jangan kurang ajar. Di mana kamu sembunyikan anak itu? Di mana Farel? Iya. Mana dia? Vina ikut berdiri. Dia menatap ke lorong di samping ruang tamu, yang menuju ke kamar-kamar. Biar aku lihat sendiri. Biar aku foto. Biar aku tunjukkan pada suamimu betapa busuknya rahasia yang kamu simpan. Vina mulai melangkah. Di kamar ini? Atau di belakang? Berhenti, kataku. Satu kata itu, kuucapkan dengan nada yang tidak terlalu keras, tapi penuh otoritas. Vina membeku di tempatnya. Selama beberapa detik,
ruangan itu hening total. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak. Kalian, kataku sambil berdiri perlahan. Aku merapikan ujung hijabku. Kalian benar-benar ingin bertemu Farel? Doni dan Vina saling pandang. Mereka melihat ketenangan di mataku, dan mereka salah mengartikannya. Mereka mengira itu adalah kekalahan. Mereka mengira aku akan menyerah. Doni tertawa lagi, kali ini tawa kemenangan. Tentu saja. Kami ingin lihat. Kami ingin lihat buktinya. Kami ingin lihat, anak cacat itu, apa dia masih hidup? Atau sudah mati membusuk di kamarnya? Hening. Kata-kata itu tergantung di udara. Mati membusuk. Itulah kata-kata terakhir yang menyegel nasib mereka. Aku menatap Doni. Baik. Kalian boleh melihatnya. Tapi dia tidak ada di kamar belakang. Lalu di mana? Tanya Vina sinis. Aku menunjuk ke arah tangga spiral megah di sudut ruangan, yang menuju ke lantai 2. Dia di atas. Di ruang kerjanya. Ruang kerja? Vina tertawa mengejek. Kerja apa? Melipat kotak obat? Atau mengemis online? Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan menuju tangga. Ikut saya. Langkah kakiku tidak bersuara di atas karpet tebal. Tapi langkah kaki Doni dan Vina di belakangku terdengar berat dan ragu di lantai marmer. Kesombongan mereka mulai bercampur dengan kebingungan. Rumah ini terlalu besar. Terlalu mewah. Dan aku terlalu tenang. Kami menaiki tangga. Di lantai 2, ada sebuah lorong panjang dengan beberapa pintu. Aku berjalan ke pintu paling ujung. Pintu ganda yang terbuat dari kayu eksolit. Kalian yakin ingin melihatnya? Tanyaku sekali lagi, tanganku sudah memegang gagang pintu. Setelah kalian melihat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Cukup basa-basinya, Isma, hardik Doni, buka pintunya. Aku mengangguk. Sesuai permintaan kalian. Aku memutar gagang pintu dan mendorongnya terbuka. Doni dan Vina menerobos masuk melewatiku. Tawa sinis sudah siap di bibir mereka. Mereka mengharapkan pemandangan yang menyedihkan. Sebuah kamar gelap, berbau obat, dengan sosok kurus kering tak berdaya terbaring di ranjang. Sebaliknya, tawa mereka mati di tenggorokan. Mulut mereka terbuka. Mata mereka terbelalak. Mereka tidak masuk ke kamar orang sakit. Mereka masuk ke sebuah markas futuristik. Ruangan itu sangat luas. Separuh dindingnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kota dari ketinggian. Sinar matahari sore membanjiri ruangan. Dinding lainnya dipenuhi rak-rak buku, penghargaan dalam bingkai, dan figur-figur mainan koleksi yang mahal. Di tengah ruangan, sebuah meja berbentuk huruf L yang sangat besar menampung peralatan yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. 3 monitor ultralebar berjejer, menampilkan barisan kode rumit, desain grafis 3D, dan sebuah aplikasi komunikasi. Sebuah komputer dengan casing transparan menyala dengan lampu neon biru. Beberapa tablet gambar digital, keyboard mekanik, dan mikrofon berkualitas studio melengkapi meja itu. Apa-apa ini? Bisik Vina. Suaranya gemetar. Dia mundur selangkah, menabrak Doni. Ini ruang kerja suami barumu? Doni tidak menjawab. Matanya terpaku pada satu titik. Pada kursi di tengah semua teknologi itu. Sebuah kursi gaming ergonomis yang canggih. Dan di kursi itu, duduk seorang anak laki-laki. Punggungnya menghadap kami. Dia sedang memakai headphone besar, dan jari-jarinya bergerak lincah di atas keyboard. Dia sedang fokus. Farel, panggilku pelan. Anak itu tidak mendengar. Dia terlalu fokus. Farel, panggilku lagi, sedikit lebih keras. Anak itu berhenti mengetik. Dia melepas headphone-nya. Iya, Bu? Sebentar, Farel lagi render. Lalu, dia memutar kursinya. Inilah momen itu. Momen yang kunantikan selama 6 tahun. Momen di mana waktu berhenti bagi Doni dan Vina. Yang mereka lihat bukanlah anak lumpuh berusia 2 tahun. Yang mereka lihat adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Wajahnya tampan, bersih, dan cerdas. Matanya jernih. Rambutnya disisir rapi. Dia sehat. Dia tegap. Dan dia tidak di kursi roda. Farel menatap 2 orang asing di pintu ruangannya dengan bingung. Dia tersenyum sopan. Maaf, Ibu. Ada tamu, ya? Katanya dengan suara yang jelas. Keheningan yang terjadi setelah itu begitu pekat, rasanya aku bisa menyentuhnya. Wajah Doni berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Kakinya gemetar hebat. Dia mencengkeram kusen pintu untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Vina lebih parah.
Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya melotot, penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Suara tercekik keluar dari tenggorokannya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Siapa ini? Desis Doni. Matanya memerah. Siapa anak ini? Isma? Jangan main-main denganku. Ini pasti anak suami barumu. Bukan. Vina menjerit. Dia mirip kamu, Don. Waktu muda dia. Mana Farel? Teriak Doni, suaranya pecah. Mana anakku yang cacat itu? Farel, yang mendengar teriakan itu, terlihat kaget dan sedikit takut. Dia berdiri dari kursinya. Dia berdiri. Dia melangkah dari balik mejanya. Dia berjalan menghampiriku. Dia tidak pincang. Dia tidak goyah. Langkahnya sempurna. Dia berdiri di sampingku, lalu memegang tanganku. Ibu, bisik Farel pelan, menatapku. Kenapa paman itu marah-marah? Kenapa bibi itu menangis? Hantaman itu sempurna. Doni menatap kaki Farel yang melangkah. Dia menatap Farel yang berdiri tegak. Dia menatapku. Otaknya mencoba memproses informasi yang mustahil ini. Farel? Doni mengucapkannya seperti sebuah pertanyaan. Sebuah bisikan putus asa. Farel bisa jalan? Dia tidak hanya bisa jalan, Doni, kataku. Suaraku memecah keheningan. Dingin dan tajam. Dia bisa berlari. Dia bisa melompat. Dia bisa bermain skateboard di taman belakang. Taman yang ada di samping kolam renang. Aku menoleh ke putraku. Farel, kenalkan. Ini Pak Doni, dan ini Bu Vina. Lalu aku kembali menatap mereka. Wajah mereka adalah kanvas penderitaan. Dan kalian berdua, lanjutku, perkenalkan. Ini Farel, putraku. Seolah belum cukup, sebuah notifikasi berbunyi dari komputer Farel. Suara wanita dari komputer berbicara dalam bahasa Inggris. Render complete. Project Tokyo is ready for upload. Farel menoleh ke komputernya. Oh, syukurlah. Maaf ya, Bu. Farel harus kirim ini dulu ke klien di Jepang. Mereka sudah menunggu. Farel berlari kecil kembali ke kursinya. Jari-jarinya kembali menari. Dia mengetik beberapa perintah, lalu mengklik tombol, kirim. Berlari. Klien di Jepang. Dua kata itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Aku tidak menikah lagi, kataku pelan, memastikan mereka mendengar setiap katanya. Aku tidak punya suami baru. Aku tidak perlu laki-laki kaya untuk menyelamatkanku. Aku menunjuk Farel, yang kini sedang memutar kursinya kembali menatap kami dengan senyum bangga. Inilah sumber kekayaanku. Inilah suami kaya, ku. Anak yang kau sebut cacat. Anak yang kau bilang beban. Anak yang kau biarkan mati membusuk. Aku melangkah maju. Rumah ini, mobil di garasi, perusahaan PT. Karya bintang Farel, semua ini miliknya. Dia yang membelinya. Dengan otaknya. Dengan jari-jarinya. Dengan bakat yang dia miliki, sementara aku menyembuhkan kaki yang kau bilang lumpuh. Wajah Doni hancur. Bukan hancur karena sedih. Tapi hancur karena penyesalan yang begitu dalam, begitu hitam, hingga terlihat menyakitkan secara fisik. Dia tidak hanya membuang seorang anak. Dia telah membuang tambang berlian. Dia membuang masa depan yang baru saja dia lihat di ruangan ini. Vina jatuh terduduk di lantai. Dia menangis histeris. Bukan tangisan haru. Itu tangisan kekalahan. Tangisan karena iri hati yang membakar isi perutnya. Tidak mungkin. Rintih Doni, memukuli kepalanya sendiri pelan. Tidak mungkin. Aku. Dia menatap Farel, yang menatapnya balik dengan bingung. Mata Doni kini dipenuhi keserakahan yang putus asa. Anakku. Bisiknya. Farel, anakku. Ayah. Anakku. Ayah. Kata-kata itu keluar dari mulut Doni seperti desisan ular yang sekarat. Itu bukan seruan cinta. Itu adalah seruan kepemilikan. Seruan seorang penjudi yang menyadari dia telah membuang kartu kemenangannya 6 tahun lalu. Dia maju satu langkah. Tangannya terulur, gemetar. Dia tidak mencoba memeluk Farel. Dia mencoba menyentuhnya, seolah ingin memastikan Farel nyata. Seolah menyentuhnya akan memberinya bagian dari semua kemewahan ini. Farel, ayah di sini, nak, ayah kembali untukmu. Vina, yang masih terduduk di lantai, menatap pemandangan itu dengan mata nanar. Tangisannya berhenti. Wajahnya kini dipenuhi kebencian.
Kebencian pada Doni. Kebencian pada Farel. Dan yang terbesar, kebencian padaku. Dia sadar, Doni akan mencoba beralih pihak. Farel, secara refleks, melangkah mundur. Dia bersembunyi di balik tubuhku, satu tangannya mencengkeram erat ujung blusku. Dia tidak takut pada Doni. Dia jijik. Anak-anak memiliki insting yang murni. Jangan sentuh dia, kataku. Suaraku pelan, tapi mematikan. Tangan Doni membeku di udara. Pergi dari anakku, ulangku. Isma. Dia anakku, teriak Doni, kini histeris. Wajahnya yang pucat memerah. Dia darah dagingku. Aku ayahnya. Farel, nak, jangan dengarkan ibumu. Dia sudah meracuni pikiranmu. Ayah minta maaf. Ayah hilaf. Ayah akan ganti semuanya. Ayah akan belikan kamu apa saja. Kita bisa keliling dunia. Bertiga. Kita keluarga. Dia menoleh ke Vina. Pergi kamu dari sini, Vina. Urusan kita selesai. Aku akan kembali pada keluargaku. Vina terbelalak. Apa? Doni, kamu gila. Pergi, bentak Doni. Dia tidak lagi peduli pada Vina. Vina adalah tiketnya menuju kemiskinan. Farel adalah tiketnya menuju kekayaan tak terhingga. Dia kembali berlutut di depanku. Dia menjatuhkan harga dirinya. Dia menangis. Air mata buaya yang deras. Isma. Maafkan aku, Isma. Aku dibutakan oleh Vina. Aku dibutakan oleh harta. Aku berdosa. Aku tersiksa 6 tahun ini, Isma. Tersiksa. Aku tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Demi Val. Biarkan aku menjadi ayahnya. Dia mencoba meraih kakiku. Aku melangkah mundur. Ruangan itu hening. Hanya terdengar isak tangis Doni yang dibuat-buat dan napas Vina yang terengah-engah karena marah. Kemudian, sebuah suara kecil memecah keheningan. Ibu. Itu suara Farel. Dia melepaskan pegangannya pada blusku. Dia melangkah maju dari belakangku, berdiri di depanku, menghadap langsung ke pria yang menangis di lantai. Farel menatap Doni. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan kemarahan. Tapi dengan rasa ingin tahu yang dingin. Seperti seorang ilmuwan meneliti serangga aneh. Farel, kata Doni, melihat celah. Wajahnya langsung bersinar penuh harapan. Farel, anakku. Anda bukan ayah saya, kata Farel. Suaranya jernih dan tegas. Jauh lebih dewasa dari usianya yang 8 tahun. Harapan di wajah Doni runtuh. Apa katamu? Ibu saya bilang, ayah saya sudah lama meninggal. Meninggal di hari dia mencuri uang terapi saya dan membiarkan saya mati. Wajah Doni kejang. Siapa yang bilang begitu? Ibumu? Dia bohong. Saya dengar, kata Farel. Matanya menatap lurus ke mata Doni. Waktu paman dan bibi tadi datang. Saya ada di atas tangga. Saya dengar semuanya. Aku terkejut. Aku tidak tahu Farel ada di sana. Saya dengar, lanjut Farel, suaranya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Paman tertawa. Paman bertanya, gimana kabar anak cacat itu? Paman bilang, Farel, masih ngesot di lantai. Paman bilang, Farel, mati membusuk. Setiap kata Farel adalah paku yang menghunjam jantung Doni. Farel. Doni mencoba menggapai. Jangan sentuh saya. Farel berteriak kecil. Ayah saya tidak akan memanggil saya cacat. Ayah saya tidak akan menghina saya. Ayah saya. Farel menoleh dan menunjukku. Ayah saya adalah ibu saya. Dia yang menggendong saya ke terapi. Dia yang tidak tidur semalaman mengajari saya. Dia yang bekerja sampai tangannya berdarah untuk saya. Anda bukan siapa-siapa. Anda hanya orang jahat yang datang ke rumah saya. Doni terdiam. Hancur. Bukan olehku, tapi oleh kata-kata dari anak yang dia buang. Aku maju selangkah, kini berdiri di samping Farel, meletakkan tanganku di bahunya. Kamu dengar dia, Doni? Aku menatap Doni yang masih berlutut, lalu beralih ke Vina yang masih terduduk lemas di lantai. Kalian datang ke sini dengan satu rencana, kataku, suaraku bergema di ruangan besar itu. Kalian mengira aku menikah lagi. Kalian mengira aku menyembunyikan Farel sebagai aib. Kalian berencana memeras suamiku 500 juta. Wajah mereka mengkonfirmasi segalanya. Tapi kalian salah besar, lanjutku, tidak ada suami baru. Yang ada hanya aku dan putraku. Dan kalian salah menilai.
Kalian mengira Farel adalah aib. Kalian menyebutnya beban. Tapi dia adalah berkat. Dan kalian, aku menunjuk mereka berdua dengan tatapan menghina. Kalian bicara soal uang. Kalian bicara soal 500 juta. Kalian datang ke sini dengan jas dan gaun murahan kalian, berpura-pura sukses. Aku berjalan ke jendela, melihat ke bawah, ke gerbang depan tempat mobil mereka terparkir. Aku tahu kalian bangkrut. Harta yang kalian curi 6 tahun lalu, ludes. Habis untuk gaya hidup kalian, untuk pamer, untuk investasi bodong. Aku tahu perusahaan rintisanmu bangkrut setahun lalu, Doni. Aku tahu Vina harus menjual tas-tas palsunya satu persatu untuk makan. Aku tahu stiker di mobil butut kalian itu. Aku berbalik menghadap mereka. Kalian datang ke sini bukan untuk silaturahmi. Kalian datang bukan untuk memeras. Kalian datang untuk mengemis. Itu kenyataannya. Kebenaran itu, diucapkan dengan lantang, adalah tamparan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa harga diri mereka. Isma. Doni merangkak. Benar-benar merangkak di lantai marmer yang mengkilap. Dia memegang ujung rokku. Isma, tolong, kami salah. Aku salah. Aku hina. Tapi tolong, beri aku pekerjaan. Apa saja. Jadi sopirmu. Jadi tukang kebun. Apa saja, Isma. Jangan usir aku. Biarkan aku dekat dengan Farel. Biarkan aku memperbaiki. Memperbaiki, aku memotong. Kamu tidak bisa memperbaiki apa yang sudah sengaja kamu hancurkan. Aku menarik rokku dari genggamannya. Doni menatapku dengan putus asa. Dia sadar. 6 tahun lalu, dia tidak hanya membuang seorang anak lumpuh. Dia membuang berlian. Dia membuang kesembuhan. Dia membuang masa depan miliaran rupiah yang baru saja dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Penyesalan itu begitu nyata, begitu pekat. Dan aku menikmati setiap detiknya. Kesempatan, kataku. Aku menatap mata Doni yang kini bengkak dan merah, penuh dengan air mata penyesalan yang palsu. Kesempatanmu sudah habis, Doni. 6 tahun yang lalu. Tepat di detik kamu melangkah keluar dari pintu kontrakan, membawa lari uang terapi anakmu, dan menertawakannya. Tapi dia anakku. Raung Doni, kembali ke argumen terakhirnya yang menyedihkan. Dia bukan anakmu lagi, kataku tegas. Secara hukum, mungkin. Tapi secara hati, tidak. Kamu sudah menjual hak asuhmu seharga 3 juta rupiah, dan kebebasan bersama selingkuhanmu. Aku berbalik. Aku tidak sudi melihat wajahnya lagi. Aku berjalan ke meja kerjaku, menekan tombol interkom yang terhubung langsung ke pos satpam di depan. Satpam, tolong ke lantai 2. Ruang kerja utama. Suara satpam terdengar. Siap, Bu Isma. Ada masalah. Ada 2 pengemis yang menyelinap masuk. Kataku, suaraku keras dan jernih, sengaja agar Doni dan Vina mendengarnya. Mereka mengganggu saya dan anak saya. Tolong antar mereka keluar dari properti saya. Sekarang juga. Baik, Bu, kami segera ke sana. Mendengar kata pengemis, Vina yang sejak tadi diam, akhirnya meledak. Dia melompat berdiri. Wajahnya yang bengkak karena tangisan kini berubah buas. Pengemis? Kamu bilang kami pengemis? Sombong kamu, Isma. Sombong. Kamu pikir kamu siapa? Hah, dasar janda gatal. Kamu pasti pakai susuk. Kamu main dukun makanya bisa kaya begini. Dia menerjang ke arahku. Farel menjerit. Ibu. Tapi Vina tidak pernah sampai padaku. 2 orang satpam berbadan tegap, yang ternyata sudah tiba di pintu, langsung bergerak cepat. Satu satpam menangkap Vina, memelintir tangannya ke belakang. Satpam yang satu lagi menghampiri Doni yang masih berlutut. Mari, Pak. Silakan keluar, kata satpam itu dengan tegas namun sopan. Tidak. Lepaskan aku. Vina meronta-ronta. Doni, lakukan sesuatu. Bodoh. Itu anakmu. Itu harta kita. Doni, melihat Vina ditangkap, dan melihat Farel yang menatapnya dengan dingin, akhirnya sadar. Permainan sudah berakhir. Dia kalah. Isma. Dia memohon sekali lagi, saat satpam menarik lengannya untuk berdiri. Isma, kumohon jangan lakukan ini. Kalian yang melakukannya sendiri. Kataku, satpam, bawa mereka. Proses pengusiran itu adalah pemandangan yang paling memuaskan yang pernah kulihat. Vina menjerit, mengumpat, dan meludah. Dia diseret keluar ruangan seperti karung beras. Doni, di sisi lain, hancur total. Dia tidak melawan.
Tubuhnya lemas. Dia membiarkan satpam menyeretnya. Saat dia diseret melewati Farel, matanya tidak lepas dari putraku. Mata seorang pria yang melihat semua impian, kekayaan, dan masa depannya, berjalan menjauhinya. Farel, ayah. Bisiknya. Farel hanya membuang muka. Aku dan Farel mengikuti mereka dari atas. Kami berdiri di balkon lantai 2, melihat ke ruang tamu di bawah. Kami melihat mereka diseret melintasi lantai marmer yang dulu mereka kagumi. Diseret melewati sofa kulit yang mereka dambakan. Lepaskan. Kalian akan menyesal, jerit Vina. Isma, kamu akan kena azab. Ingat itu. Farel. Ini ayah, nak. Ayah, teriak Doni, suaranya pecah dan putus asa. Mereka diseret keluar dari pintu utama, membanting pintu itu hingga terbuka. Suara mereka bergema di teras. Aku berjalan ke jendelaku, menyingkap tirai. Aku dan Farel melihat adegan terakhir. Di luar gerbang, di jalanan komplek yang sepi dan asri, kedua satpam itu melempar mereka keluar. Doni jatuh tersungkur di aspal. Vina terhuyung-huyung. Gerbang otomatis yang mewah itu menutup di belakang mereka dengan suara desisan pelan. Memisahkan dunia mereka dari dunia kami. Disitulah, di luar gerbang, karma terakhir terjadi. Vina, yang melihat Doni tersungkur, tidak menolongnya. Matanya menyala penuh amarah. Dia berjalan menghampiri Doni. Pla. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Doni. Terdengar bahkan sampai ke tempatku berdiri. Ini semua salahmu. Vina menjerit histeris, memukuli dada Doni. Laki-laki bodoh. Laki-laki tidak berguna. Kamu bilang aku akan hidup enak. Kamu bilang aku akan kaya raya. Dia menunjuk rumahku. Itu. Harusnya itu milik kita. Harusnya aku yang jadi nyonya di sana. Tapi kamu membuangnya. Kamu membuang anak itu. Kamu membuang tambang emas itu hanya karena kamu malas mengurusnya. Vina, hentikan sakit. Rintih Doni. 6 tahun aku hidup susah sama kamu. 6 tahun aku menemanimu dari bangkrut satu ke bangkrut lainnya. Dan sekarang aku tahu, semua itu sia-sia karena kamu laki-laki terbodoh di dunia. Aku selesai sama kamu, Doni. Selesai. Vina meludah ke wajah Doni. Dia merapikan gaunnya yang kusut, berjalan dengan langkah marah ke pos satpam, mungkin untuk memesan ojek atau taksi online. Meninggalkan Doni sendirian. Doni tetap tersungkur di aspal. Sendirian. Ditinggal selingkuhannya. Diusir dari rumah anaknya. Tanpa uang. Tanpa harga diri. Hancur total. Aku menutup tirai. Pertunjukan sudah selesai. Aku berbalik. Ruangan itu kembali sunyi. Hanya terdengar suara dengungan pelan dari komputer Farel. Aku berlutut di depan putraku. Aku memegang kedua bahunya. Mataku menatap matanya. Farel tidak apa-apa. Nak, maafkan ibu. Farel terdiam sejenak. Lalu dia tersenyum. Senyum yang menghapus semua sisa luka di hatiku. Dia mengulurkan tangan kecilnya, mengusap air mata yang tidak kusadari jatuh di pipiku. Farel tidak apa-apa, Bu. Mereka orang jahat. Farel tidak takut, katanya. Yang penting, Farel punya ibu. Dia memelukku erat. Aku membalas pelukannya, menghirup aroma tubuhnya. Anakku, pejuangku, harta karunku. Kami berpelukan lama. Akhirnya, Farel melepaskan pelukannya. Matanya kembali berbinar. Topik pembicaraan sudah beralih di otaknya yang brilian. Bu, katanya dengan nada serius. Ide game baru Farel tadi belum selesai kuceritakan. Gamenya tentang seorang ratu pejuang yang harus melindungi pangeran kecilnya dari monster bayangan yang jahat. Keren, kan? Aku tertawa. Tawa yang murni dan bahagia. Tawa yang tidak pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Keren sekali, sayang, kataku sambil mengusap kepalanya. Ayo, ceritakan pada ibu. Ceritakan semuanya. Aku duduk di sofa, dan Farel duduk di sampingku, mulai berceloteh tentang level desain dan mekanisme sihir. Aku mendengarkannya, tapi pikiranku melayang sejenak ke pintu depan. Pintu itu tertutup. Sama seperti 6 tahun lalu. Tapi kali ini, aku yang menutupnya. Dia mengambil semua hartaku, dan meninggalkanku dengan beban. Tapi dia lupa, beban yang dirawat dengan cinta akan berubah menjadi kekuatan. Dan kekuatan itu kini menjadi penyesalan terbesarnya seumur hidup.